Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, berkarya, berani, dan inovatif. Kembali lagi bersama saya Teti. Sahabat UMKM, seperti biasa sebelum kita memulai, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komennya dong ya, biar tambah semangat untuk sharing pengalaman dan juga ilmu di dalam channel ini. Dalam video kali ini seperti biasa masih dalam membahas novelty terkait penelitian yang sudah saya lakukan di tahun 2023. Seperti biasa juga kali ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan bisnis fashion yang dilakukan oleh wirausaha perempuan. Dalam hal ini tentunya ini adalah sebuah case ya dari 10 wirausaha perempuan yang memang sudah melakukan usaha di bidang fashion yang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, dalam penelitian ini menggunakan tools feedback grid ya, yang merupakan sebuah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, misalnya untuk menganalisis dan juga mengorganisir umpan balik dari pengguna atau pelanggan mengenai produk dan layanan gitu ya. Nah, grid ini memiliki beberapa kategori yang membantu tim untuk mendesain produk atau misalnya mendesain model bisnisnya gitu. Nah, untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan serta juga memahami kepuasan daripada pengguna itu sendiri. Nah, feedback grid ya berfungsi untuk membantu tim agar dapat dengan mudah mengidentifikasikan masalah yang tentunya ada ya, seperti misalnya tidak hanya masalah saja tetapi juga kekuatan produk dan aspek yang bisa diperbaiki berdasarkan data dari si pengguna itu sendiri. Nah, feedback grid itu juga memiliki fungsi lain ya, seperti misalnya tools ini bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebuah produk, kemudian juga bisa meningkatkan pengalaman pengguna, kemudian juga mendukung proses pengembangan produk gitu ya, kemudian juga meningkatkan keputusan bisnis dan juga meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, elemen yang dianalisis dalam feedback grid itu terkait dengan apa sih yang berhasil ya, dalam artian di sini istilahnya itu adalah works. Analisa terkait kewirausahaan perempuan ya yang bergerak pada bidang fashion, kalau kita menganalisis berdasarkan elemen-elemen atau aspek-aspek yang ada di dalam feedback grid ya, kita dapat menggambarkan dengan beberapa aspek-aspek tersebut. Misalnya berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditemukan ya, jika dilihat berdasarkan keunggulan misalnya dari produk fashion tersebut, itu juga sebetulnya memiliki segmen yang jelas dari tiap-tiap produk yang sudah memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah, yang dimana tentunya sangat mendukung dong bagi pengembangan bisnis tersebut, baik itu dari sisi pemasaran di dalam dan di luar negeri misalnya kayak gitu, ataupun misalnya dari sisi promosi dan yang lain-lain. Nah, sebagian besar bisnis itu memang memiliki keunikan yang sangat mendukung untuk menjadi usaha ini semakin besar ya. Usaha ini lebih mengenalkan pada produk yang juga sudah dilakukan secara rutin ya, baik melalui bazar, fashion show, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, terkait dengan kualitas, misalnya kualitas lebih cenderung kepada kualitas bahan yang digunakan. Nah, ini para wirausaha perempuan di bidang bisnis fashion lebih cenderung menggunakan kualitas bahan terbaik dengan desain yang sudah mengikuti perkembangan tren saat ini. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kepemimpinan misalnya nih, gaya kepemimpinan pengusaha perempuan ini sangat baik, terlihat dari kedekatannya dari
dari para pemilik dengan tim produksi misalnya gitu kan, dengan tim penjualannya dan juga dengan pelanggan tentunya gitu ya. Nah, kalau kita melihat berdasarkan sosial media ya, atau misalnya channel yang mereka kuatkan gitu, kekuatan dari bisnis fashion yang mereka lakukan ya, atau yang wirausaha perempuan lakukan itu ada di sosial media. Jadi memang sosial media ini sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan produk secara online, dan juga memang dilakukan dan juga produk ditawarkan kepada komunitas-komunitas. Jadi analisa terkait kewirausahaan perempuan ya yang bergerak pada bidang fashion, kalau kita menganalisis berdasarkan elemen-elemen atau aspek-aspek yang ada di dalam feedback grid ya, kita dapat menggambarkan dengan beberapa aspek-aspek tersebut. Misalnya berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditemukan ya, jika dilihat berdasarkan keunggulan misalnya dari produk fashion tersebut, itu juga sebetulnya memiliki segmen yang jelas dari tiap-tiap produk yang sudah memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah, yang dimana tentunya sangat mendukung dong bagi pengembangan bisnis tersebut, baik itu dari sisi pemasaran di dalam dan di luar negeri misalnya kayak gitu, ataupun misalnya dari sisi promosi dan yang lain-lain. Nah, sebagian besar bisnis itu memang memiliki keunikan yang sangat mendukung untuk menjadi usaha ini semakin besar ya. Usaha ini lebih mengenalkan pada produk yang juga sudah dilakukan secara rutin ya, baik melalui bazar, fashion show, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah, terkait dengan kualitas, misalnya kualitas lebih cenderung kepada kualitas bahan yang digunakan. Nah, ini para wirausaha perempuan di bidang bisnis fashion lebih cenderung menggunakan kualitas bahan terbaik dengan desain yang sudah mengikuti perkembangan tren saat ini. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kepemimpinan misalnya nih, gaya kepemimpinan pengusaha perempuan ini sangat baik, terlihat dari kedekatannya dari dari para pemilik dengan tim produksi misalnya gitu kan, dengan tim penjualannya dan juga dengan pelanggan tentunya gitu ya. Nah, kalau kita melihat berdasarkan sosial media ya, atau misalnya channel yang mereka kuatkan gitu, kekuatan dari bisnis fashion yang mereka lakukan ya, atau yang wirausaha perempuan lakukan itu ada di sosial media. Jadi memang sosial media ini sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan produk secara online, dan juga memang dilakukan dan juga produk ditawarkan kepada komunitas-komunitas. Jadi tidak hanya mempergunakan sosial media, tetapi juga memanfaatkan dan mengoptimalkan komunitas. Seperti biasa, temuan ini mungkin merupakan perspektif yang berbeda juga ya dari temuan para peneliti sebelumnya gitu kan. Jadi sahabat UMKM gitu ya, meskipun ini tidak dapat digeneralisasikan novelty ini, tetapi paling tidak sahabat UMKM apabila memang merasakan persoalan-persoalan yang sama dengan penelitian ini, tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan perspektif ini untuk menciptakan ide pengembangan atau ide inovasi dan juga peluang baru di dalam bisnis para sahabat UMKM ya. Harapannya dari saya seperti itu. Demikian penelitian ini atau hasil penelitian ini saya gambarkan, saya sampaikan kepada sahabat UMKM, semoga bermanfaat dan juga
Temuan ini juga nanti akan coba tetap saya gali keberlanjutannya itu seperti apa, agar saya juga bisa menyampaikan potensi temuan-temuan terbaru dari kewirausahaan perempuan atau dari bisnis-bisnis yang dilakukan oleh wirausaha perempuan. Next episode ya, kita juga nanti akan coba menyampaikan gambaran terkait dengan kontribusi teknologi di dalam kewirausahaan perempuan. Nanti kita akan coba membuat videonya ya, yang semoga video itu juga nanti dapat bermanfaat. Terakhir, seperti biasa saya sampaikan juga kepada sahabat UMKM ya, saya ingin menyampaikan bahwa seorang entrepreneurship itu adalah seorang yang memang selalu bersahabat dengan yang namanya resiko, memiliki kemampuan untuk keluar dari zona nyaman dan juga mampu berusaha memberikan effort yang jauh lebih besar untuk pengembangan bisnisnya. Terakhir, saya akan mencoba memberikan sedikit pantun seperti biasa kepada para sahabat. Isinya begini: mimpi yang menggenggam bawa kita terbang. Jadilah pemimpin dalam setiap langkah. Bersama kita ciptakan karya. Perempuan hebat, kita tidak akan pernah sirna.